Hai semua, selamat berjumpa lagi di channel ini. Bersama saya Sarawak Omen di segmen Parang Sarawak. Nah, pagi ini saya mau masuk hutan, mau cari kayu untuk buat gagang parang. Jadi hari ini saya bawa satu parang lah. Parang latok mini nama dia. Banyak nyamuk kawan, banyak nyamuk. Parang ini berukuran 16 inci dan dia sangat unik ya. Begini parangnya. Parang ini berukuran 16 inci dan adalah sejenis parang ringan. Parang sebegini biasanya orang suka bawa di badan ketika di dalam hutan, size yang macam ni lah. Tetapi ini parang latok ada lain sikit sebab saya sini lurus, kemudian sini melentur ke atas. Oleh kerana banyak nyamuk, jadi kita ambil sedikit dahan untuk menyalakan api dulu. Ini adalah sebatang bulo yang agak tua. Jadi kita buat uji dengan bulo ini dan bulo yang lain pula. Itu bulo besar. Ini adalah bulo besar. Kita coba. Oke, kita coba lagi. Ini adalah bulo tua. Kita coba pula. Ada masalah. Jadi kebiasaan menyebabkan kerosakan pada mata parang ketika menebang bulo adalah ketika kita membersihkan ini. Ini disebut apa dia tahu ya. Banyak orang dibersih dari sini. Kalau bulo tua, tengok, dia mungkin akan merosakkan parang. Tapi cara yang betul, kita terbalikkan ini ke atas, bukan dipotong dari bawah. Kita menggunakan belakang parang. Macam ini saja. Jadi ini cara menjaga mata parang kita ketika menebang bulo. Walaupun parang ini nampak kecil ya, ringan, tetapi apabila kita menebang, kita menggunakan tenaga yang keterlaluan, mungkin kemungkinan besar
parang itu akan terlepas daripada tangan. Jadi cara yang betul, jangan kita menggunakan tenaga yang berlebih. Kalau sekali tak putus, kita 2 kali. 2 kali tak putus, kita nebang 3 kali. Gitu. Ada lagi posisi tangan kita. Biasanya contoh selalu saya kata kita menggunakan putaran lengan. Lengan kita mesti diayun. Ayun lengan. Tetapi waktu mengayun parang biasa selalunya parang panjang selalu menjadi parang kesilapan pada pengguna. Ketika kita mengayun, tengok tangan kita. Kalau kita macam ni, bermakna lengan kita sudah habis, maksimum sudah, tak boleh turun lagi kan. Ini kita disebut 100%. Jadi kita macam ni, sudah kira sampai tahap macam ni saja kalau kita ayun. Waktu kita potong, kita lontar parang itu, kemudian kita tambahkan lengan itu di swing, diputar macam ni. Ini menghasilkan parang kita bergerak lebih cepat. Kecepatan parang itu akan menyebabkan tenaga parang itu lebih, ya, lebih bertenaga. Jadi waktu kita memotong kayu itu, lengan kita sambil main, sambil kita lontar. Kalau kita lontar macam ni, kita tak main dengan lengan, bermakna parang itu tak berapa laju, kan? Jadi kita mesti lontar. Tapi waktu lontar, jangan lontar habis-habisan. Contohnya bulu ini. Kalau kita potong dengan posisi macam ni, bermakna tangan kita sudah habis. Ya? Sangat berbahaya, mungkin parang itu boleh lepas. Jadi sebaiknya kita di tepi, kemudian kita cari posisi macam ni. Nah, waktu kita lontar, tangan kita belum habis kan? Bermakna sini masih belum habis. Dia masih macam ni, belum macam ni lagi. Kalau macam ni potong tak bagus. Ya, ini kesalahan. Jadi macam ni. Nah, ni. Nah. Tahap ketajaman macam mana? Tahap ketajaman macam mana? Jadi tahap ketajaman sesebuah parang itu sangatlah penting. Ya, penting. Tetapi setajam mana yang kita perlukan? Ini parang sudah tajam, tetapi ada orang cakap, oh setajam jilet. Betul, perlukah? Ini bukan pisau sembelih. Jadi ketajamannya tak perlu setajam itu. Jadi untuk menguji tahap ketajaman cukup ke tidak, kita menggunakan kuku macam ni. Kalau parang itu diletak, dia boleh melekat. Dia tidak tergelincir dari kuku. Bermakna parang ini sudah cukup tajam. Tak tergelincir kan? Letak saja dia sudah lekat. Saya tak macam ni. Kalau dia masih tergelincir macam ni, bermakna belum cukup. Letak saja kuku macam ni. Parang ini sudah cukup. Macam ni sudah cukup. Jadi parang yang macam ni memang sesuai lah untuk dibawa jalan-jalan ke dalam hutan, ya, mencari kayu, ranting-ranting kayu. Tadi kita melihat menebang pun tak ada masalah. Parang ini mungkin dia di dalam jarak 400 gram saja, 400 tidak sampai 500 gram. Dia sangat ringan. Jadi orang yang camping dan pendaki gunung, mereka suka menggunakan parang ini. Sekarang kita mau pergi masuk hutan, cari akar kayu pula ya, untuk buat gagang. Jadi jom ikut saya. Jadi inilah pokok gawang yang saya maksudkan. Dan pokok ini sangat besar. Jadi di sekitarnya banyak bende-bende kayu, bende dia yang boleh diambil sebagai gagang parang. Jadi inilah yang boleh kita ambil sebagai gagang parang. Jadi sekarang kita mula ambil.
Nah ini kawan, inilah bandir ya yang kita ambil tadi pokok kayu ini. Jadi ini antara satu jenis kayu lah yang sesuai untuk dibuat gagang. Jadi kita sudah menguji palang latok ini. Kalau menebang buluh, menebang kayu yang sederhana, dia memang sesuai. Tadi kita menggunakan untuk memotong bandir ini. Jadi kayu ini sangat dapat tebal ya. Jadi dia getarannya sangat terasa. Getarannya sebab parang ini dia ringan ya. Jadi dia kalah dengan hentakan yang perlu dilakukan. Jadi kalau nak memotong benda yang lebih berat, lebih besar, saya nasihati menggunakan parang yang lebih berat lah. Nah, parang ini sangat sesuai dibawa ke di badan ketika di dalam hutan. Jadi untuk bekerja dia ada kekurangan sedikit. Tetapi kalau untuk berkemah tak ada masalah. Ya, kita tengok bekas-bekas yang dia potong ya. Jadi sekarang kita boleh tengok bekas-bekas yang dia dipotong ini sangat licin. Jadi parang sekecil ini tak sesuai lah kalau digunakan untuk menebang benda yang lebih berat, lebih besar. Sekarang kita kayu kita pun sudah ambil, maka kita sudah sampai ke ujung rancangan. Jadi kalau menggunakan parang itu biar lebih berhati-hati ya. Nah, jadi setiap kali kalau menggunakan parang itu biarlah parang itu sesuai dengan tugas Anda. Jadi kali ini saya cuma hendak mereview parang latok ini, jadi saya sengaja bawa dia untuk mencoba. Ternyata tidak sedap diguna ketika memotong barang yang besar. Jadi kita sudah sampai ke ujung rancangan. Nah, terima kasih kerana sudi menonton ya. Nah, semoga kita berjumpa lagi di episode yang akan datang. Bye. Tengok potongannya sangat licin. Nah, lurus saya turun.